Halo survivors, di video kali ini gue akan menyajikan raw footage dari perjalanan gue untuk menuju 100 hari. Gue akan buat jadi beberapa video untuk kedepannya dan gak akan terlalu banyak editan. Di sini gue pakai settingan custom sandbox apocalypse dengan tweaking di beberapa bagian dan setting supaya zombinya escalate. Gue sendiri pun gak tahu apakah gue bisa mencapai 100 hari atau enggak, karena ini masih work in progress. So, sesuai judulnya, ini adalah raw footage di chapter Survive as a Nomad. Selamat menyaksikan. Di hari pertama, gue langsung menentukan objektif gue untuk 100 hari ke depan. Yang pertama adalah gue harus menemukan sebuah bis atau truk yang bisa gue jadikan rumah berjalan gue. Lalu objektif yang kedua dan ketiga adalah gue harus merenovasi interior di dalam mobil tersebut dan juga mengisinya dengan suplai senjata, makanan, peluru, dan lain-lain untuk bisa maju ke tahap selanjutnya. Di objektif yang keempat adalah gue menuju Louisville untuk mencari base permanen gue di sana. Lalu gue akan berusaha untuk menghabisi semua zombie yang ada di sana. Sesampainya di damkar Rosewood, gue langsung clear area dan scavenging di area sekitar pemadam kebakaran dan juga di dalam. Di sini gue ambil semua tools, senjata, dan juga perlengkapan yang akan gue butuhkan nanti. Setelah gue secara perlahan selesai nge-clear area pemadam kebakaran, gue memutuskan untuk cari kendaraan yang bisa dijadikan rumah berjalan gue. Tapi pas sampai depan kantor polisi, gue ke-distract sama zombie yang lagi ngumpul. Dan juga gak ada salahnya untuk ngelut dulu isi kantor polisi. Beruntung di sini gue langsung menemukan kunci kantor polisi, jadi gue bisa langsung mengakses armory yang ada di dalam. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa zombinya sedikit. Ini adalah salah satu custom sandbox setting yang gue pakai. Jadi gue sengaja untuk multiplier zombinya di hari ke-28. Jadi peak jumlah zombinya itu ada di hari ke-28 nanti. So untuk early game ini masih bisa tergolong gampang supaya gue bisa ngumpulin supply dan juga prepare untuk ke 100 hari ke depan supaya nggak terlalu susah, guys. Karena gue kekurangan kapasitas inventory, gue kembali ke tujuan awal untuk mencari mobil yang bisa dijadikan rumah supaya gue bisa store semua loot yang sudah gue hasilkan di dalam mobil tersebut. Di sini gue kembali beruntung, guys. Gue mendapatkan sledgehammer dan juga kendaraan awal yang bisa gue pakai untuk cari bus atau truk. Sekalian buka map Rosewood pakai mobil ini. Oh, Mustang, bro. Aduh. Disclaimer, di sini gue nggak pakai cheat atau debug mode sama sekali ya, guys. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa mod senjata ini
Silence pistol ini dia setajam itu guys. Jadi ketika kita aim kepala, dia mekaniknya kadang suka one hit, one shot gitu guys. Lagi-lagi keberuntungan memihak gue guys. Gue langsung menemukan sebuah bis dengan kunci yang menempel di dashboardnya guys. Dan juga dengan kondisi yang nggak terlalu buruk. Ternyata bis ini nggak bisa dipakai untuk ngedirect mobil yang pertama tadi. Jadi gue putuskan untuk tinggalin mobil yang pertama tadi di sini dulu. Gue baru ngeh kalau di sebelah ternyata ada toko buku. Jadi gue loot sekalian supaya early gamenya bisa lebih tambah gampang dan gak susah untuk naikin skillnya nanti. Ternyata bisa nggak muat untuk masuk ke garasi. Jadi gue parkirin di depan aja. Sesampainya di markas damkar, gue memutuskan untuk mengakhiri hari ini dengan recovery dan juga nonton TV sambil baca buku. Hari pertama gue akhiri di markas damkar. Di hari kedua gue juga nggak mau ketinggalan acara TV yang bisa naikin skill secara gratis ini guys. Karena beberapa hari ke depan gue pastikan untuk jangan sampai ketinggalan beberapa skill yang gue dapat dari TV, karena dia cuma berlangsung beberapa hari aja sampai acaranya habis. Buat viewers gue yang belum pernah main Project Zomboid atau yang belum tahu gamenya, jadi latar belakang game ini itu berada di tahun 1993, yang dimana gadget belum ada ya, HP dan lain-lain belum ada. Jadi acara TV adalah salah satu hiburan yang informatif dan juga orang sering nonton TV. Dan di jam-jam tertentu ada acara TV yang bisa naikin skill cooking, carpentry, agriculture, dan lain-lain. Itu di jam 6, jam 12 siang, dan juga jam 6 sore biasanya. Setelah selesai baca buku, gue mencoba untuk nyicil skill carpentry dengan mendisable kursi dan meja yang ada di dapur ini guys. Karena sebenarnya base ini nggak akan gue pakai. Ini hanya akan jadi base sementara sampai gue bisa tinggal di dalam mobil. Kekurangan dari bis ini adalah ketika kita masuk ke dalam interiornya, banyak banget kursi yang ngabisin tempat. Jadi mau gak mau gue mesti keluarin satu-satu supaya kosong dan bisa gue isi dengan perlengkapan seperti di rumah. Karena gue udah dapat mobil yang bisa gue jadiin tempat tinggal, maka gue memutuskan untuk mengisinya dengan perabotan yang bisa membantu gue survive di dalam mobil. Ini kita bawa dulu ini.
Lalu gue menyempatkan untuk train mekanik karena skill ini akan kita butuhkan untuk nge-repair bus yang akan jadi tempat tinggal kita untuk beberapa lama ya. Mengingat kondisi mesinnya itu di bawah 50%, jadi gue mesti naikin mekanik dan juga skill lainnya supaya kondisi busnya bisa selalu prima. Untuk bisa repair mesin bis membutuhkan mekanik level 4. Ini akan menjadi perjalanan panjang. Cari buku mekanik lagi di mana ya? Dan di sini gue lupa posisi lubang tempat ngisi bensinnya sebelah mana, jadi gue putar balik dulu baru gue isi. Gue pakai mod auto refuel supaya gue bisa lebih siaga ketika ada zombie di sekitar. Gue nggak perlu khawatir untuk ngisi bensin. Dan hari kedua gue menghabiskan waktu tidur gue lagi di markas damkar. Gue pasang alarm supaya nggak ketinggalan acara TV di jam 6 nanti. Gue menemukan kopi di sini sesuai tagline yang sering gue pakai setiap hari. Life begins after coffee. So gue membuat habit untuk ngopi setiap pagi supaya bisa menjalani hari lebih panjang karena fatigue-nya akan cepat bertambah, akan cepat capek karena gue harus merenovasi bis, ngangkatin barang ini itu dan pasti akan cepat capek. Jadi dengan kopi ini membantu sekali untuk menghemat tenaga gue selama seharian. Agar supaya bisa survive di dalam bis, gue membutuhkan sumber air dan juga inventory di dalam bis. Jadi gue memutuskan untuk memindahkan sink yang ada di kamar mandi ini ke dalam bis supaya gue bisa punya persediaan air yang cukup untuk survive di dalam bis. Ketika nanti listrik dan air semuanya mati, persediaan akan jadi terbatas, termasuk di dalam mobil ini, dan airnya akan terisi ketika turun hujan. Dan gue pun berangkat untuk lanjut scavenging lagi area sekitar. Senjata dulu deh. Lewat sini biar deket ya. So, karena gue udah punya mobil, sekarang saatnya gue ngeloot senjata yang ada di kantor polisi yang sebelumnya gue tinggalin karena nggak ada inventory. Oh bisa, tapi chance to break. Carpentry di. Itu carpentry. Awalnya gue berencana untuk membawa sekalian dengan lockernya, tapi ternyata gue butuh skill carpentry lebih dari 2. Objektif selanjutnya adalah untuk mencari locker atau tempat penyimpanan dan juga menaikkan skill carpentry dan lain-lain. Setelah ngeloot semua senjata yang gue butuhkan, gue baru inget kalau gue belum punya craft box atau inventory untuk nyimpen semua senjatanya. Jadi gue biarin bergeletakan di lantai, berantakan. Tapi setelah ini gue akan cari inventory supaya lebih rapi. Dan karena sebentar lagi acara TV mau mulai yang jam 12, jadi gue memutuskan untuk balik ke base
Baca buku sambil menunggu acara yang jam 12 nanti tayang supaya nggak ketinggalan skill gratis yang dikasih dari TV. Gue menyempatkan untuk masak kaki ayam di sini supaya kebutuhan nutrisi gue terpenuhi dan berat badan gue terjaga. Karena kalau berat badan kita di bawah 75 itu berpengaruh kepada damage dan juga speed kita lari. Gue mencoba memindahkan cupboard yang ada di dapur damkar ini ke dalam mobil gue. Tapi karena carpentry gue masih pas-pasan, jadi percobaan pertama gagal. Gue harus mencoba lagi di cupboard yang kedua. Dan berhasil. Gue kembali train mekanik untuk ningkatin skill mekanik gue yang gue butuhin untuk nge-repair mesin di bis ini. Basically di hari ketiga ini gak banyak yang gue lakukan, karena sebagian besar waktunya gue pakai untuk naikin skill dan juga baca buku. Begitulah hari ketiga ini gue akhiri. Apa sih? Gue terbangun bahkan sebelum alarm gue nyala. So, seperti biasa, habit yang udah kita bangun, kita minum kopi dulu sambil nonton TV. Agar bisa mulai hidup di dalam bis, gue memindahkan kasur yang ada di kamar ini ke dalam bis. Lalu lanjut train mekanik, scavenging, toko sekitar, sampai gue menemukan bis lain yang kondisinya kayaknya lebih bagus dan bikin gue galau antara gue pindah ke bis ini atau tetap di bis itu. Tapi setelah gue cek dan gue cari kesana kesini, gue nggak nemu kunci bisnya. Gue menemukan sebuah truk juga di samping area sekolah, dan lagi setelah gue cari, gue nggak ketemu kuncinya. Lalu gue baru inget, gue ada spare part engines dari hasil train mekanik dan bongkar-bongkarin mesin di mobil kanibal yang udah gue pakai train mekanik. Dan ternyata mekanik gue udah level 4, jadi gue langsung bisa repair bis yang gue pakai ini. Lumayan lah, gue bisa nyicil kondisi engine-nya sampai ke 100% nanti sambil gue latihan train mekanik terus. Karena skill ini penting banget untuk kehidupan gue di dalam mobil selama 100 hari ke depan. Karena kebetulan lagi ada di area sekolah, gue mencoba masuk dengan harapan gue bisa menemukan buku-buku skill yang gue butuhkan dari buku level 1 sampai level-level selanjutnya. Dan untuk skill-skill yang gue butuhkan seperti mekanik, carpentry, dan lain-lain. Gue sampai salah fokus, ternyata di sini ada basement. Karena penasaran gue coba masuk ke bawah. Dan bahkan ada 2 lantai ke bawah. Gue baru tahu kalau di Project Zomboid ternyata basement bisa sampai 2 lantai ke bawah. Awalnya gue heran ini ruangan apa. Tapi ternyata ini kayaknya kantin deh. Anjir. Anjir. Fuck. Kaget. Mata deh. Sumpah, anjir. Setelah dikagetin zombie tengah malam, seenggaknya gue dapet dumbbell di sini yang bisa gue pakai nantinya untuk ngelatih fitness dan strength gue. Dan di lantai di bawahnya gue dapet suplai makanan kaleng untuk gue tambahkan ke koleksi di kulkas di bis gue. Kantin bawah tanah. Kantin di bawah tanah, cakep. Dan tapi ternyata gue tidak menemukan buku-buku yang esensial yang gue butuhkan. Jadi gue memutuskan untuk balik ke base damkar karena hari juga sudah mulai malam. Di hari kelima ini gue melakukan aktivitas pagi seperti biasa, minum kopi, sambil nonton TV dan baca buku. Karena interior di dalam bis sudah bisa dipakai untuk jadi tempat tinggal, gue merapihkan barang-barang yang tergeletak di lantai dan merapikannya ke dalam cupboard. Lalu gue berpikir, kenapa nggak gue sekalian lengkapin aja sekarang dekorasi interior di dalam bisnya.
Gue ingat ada supermarket besar di Rosewood ini yang menyediakan banyak suplai makanan dan juga kebutuhan lain yang akan gue butuhkan di dalam bis nanti. Saking banyaknya loot yang mau gue ambil, gue menghabiskan waktu cukup lama di dalam. Dan ternyata di jam tujuan ini ada acara yang bisa naikin skill foraging juga. Jadi gue sekalian aja tonton dulu. Lalu gue melanjutkan scavenging area dalam supermarket. Namun saking banyaknya barang yang harus di loot, gue ingat inventory di dalam bis gue masih kurang. So gue memutuskan untuk fokus melengkapi inventory di dalam bis. Dan gue memulainya dari rak buku. Keasikan scavenging, loot sana, loot sini, dekor sana, dekor sini. Gue gak sadar sekarang udah jam hampir 1:30 malam. Kira gue memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Masuk hari ke-6, gue menyadari progres yang sudah gue lakukan. Dari yang awalnya bis dengan kursi siswa, gue keluarkan satu persatu, sampai sudah menjadi seperti di rumah seperti sekarang. Lumayan lah untuk progres di 6 hari gue survive di dalam mobil ini. Dan seperti biasa, kopi ditemani acara TV pagi. Tapi sayangnya gue baru sadar bahwa maksimal skill yang bisa kita dapat dari TV itu cuman 3 skill ya, 3 level. So di sini gue udah nggak dapetin lagi skill dari cooking karena cooking gue udah mentok di level 3. Lah, ternyata gue tetap dapet resep bikin adonan. Gue melanjutkan scavenging area sekitar toko buku dan menemukan kunci dari mobil muscle ini. Seneng banget sih gue sebenarnya, tapi nggak balik lagi ke tujuan awal gue. Tujuannya kan adalah untuk tinggal di dalam mobil, dan gak mungkin gue tinggal di dalam mobil muscle ini. Dengan berat hati, gue mengucapkan selamat tinggal kepada mobil muscle idaman gue ini. Gue menelusuri lantai 2 area ruko sekitar sini hanya untuk demi mencari sebuah bantal untuk meningkatkan kualitas tidur dalam mobil gue. Tapi setelah menyisir seluruh tempat, gak ada satupun bantal yang gue temukan. Karena persediaan medik gue masih kurang, ya udah, gue loot aja area medik di sekitar sini. Saking gue terlalu fokus untuk ngedekor interior di dalam bis, gue sampai lupa kalau gue udah ngeloot beberapa senjata dari kantor polisi. Dan akhirnya ya gue coba beberapa senjata yang akan bisa membantu gue untuk survive ke depannya. Gue hampir lupa sama bis yang gue temuin di depan gereja yang mau gue kanibalin ini. Pas lagi lihat-lihat keadaan mesin, gue teringat beberapa hal. Ada beberapa hal yang masih gue butuhin untuk melengkapin skill dan juga kebutuhan survive gue di dalam bis. Gue masih butuh buku elektrikal atau generator. Jaga-jaga ketika gue gak dapet magazine how to use generator, gue harus ningkatin skill elektrikal gue. Gue kembali lagi ke sekolah dengan harapan gue melewatkan sesuatu dan mendapatkan buku yang gue inginkan. Dan lagi-lagi gue tidak menemukan buku elektrikal level 1 yang gue butuhkan. Gue cuma dapetin buku-buku lain dengan level di atas level 1 atau buku lain yang belum gue butuhkan sekarang. Gue udah cukup bingung harus cari kemana lagi, karena di Rosewood ini yang gue tahu buku ada di sekolah dan juga di toko buku yang udah gue loot. Sampai akhirnya gue pikir apakah gue harus scavenging area perumahan sekitar ya. Dan ternyata malah ketemu Humphrey guys. Ada kuncinya lagi. Wow. Terus gue cek kondisi mesinnya, gak ada knalpotnya guys. Ya udah, jadinya gue loot doang item yang ada di dalam Humvee tersebut dan cabut. Gue menemukan grill di halaman belakang rumah warga dan gue tambahkan ke dalam bis gue supaya sesekali gue bisa masak makanan hangat. Di tengah penelusuran gue mencari tabung gas tambahan, gue kena jump scare dari 2 zombie ini. Gue sempet panik, gue pikir gue kegigit guys. Beruntung jaket bomber yang gue bawa sejak gue spawn ini melindungi gue. Gue menelusuri hampir separuh Rosewood
hanya demi mencari tabung gas tambahan. Tapi beruntungnya di pom bensin gue menemukan magazine how to use generator. Kenapa gue sampai nyari hampir ke seluruh Rosewood? Karena sebetulnya sebelumnya gue kayak pernah lihat ada di satu shelf banyak banget propen kesimpan di situ. Jadi gue pikir bisa gue ambil sekaligus. Tapi kan padahal gue bisa ambil di rumah warga sekitar juga ya. Tapi ya udahlah, akhirnya gue nyerah juga. Dan lagi-lagi gue nggak sadar sampai di luar udah gelap. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12:10 malam. So, gue harus mengakhiri hari ke-6 ini di dalam mobil di sini. Di hari ke-7 ini gue melakukan aktivitas pagi seperti biasa, yaitu ngopi, sarapan, dan juga cukuran jenggot seperti pria pada umumnya. Nice, sudah ganteng lagi. Tinggal lanjut kembali ke objektif. Sampai nanti gue dapet buku elektrika level 1, gue nyicil ngumpulin digital watch yang ada di mayat zombie yang udah gue bunuh. Supaya nanti kalau bukunya udah ada, gue tinggal grinding naikin skill elektrikal. Lagi asik looting malah disapa sama kumpulan zombie. Sinematik dulu guys. Setelah itu gue sempetin tren mekanik. Dan di sini gue nggak sengaja nyalain alarm sebuah gedung, jadi mengundang beberapa zombie. Dan kayaknya di hari ke-7 ini zombinya makin banyak deh. Tapi lo semua tahu apa? Gue menemukan bantal. Dan gue mengambil box crate ini untuk gue taruh di dalam interior bis. Gue lanjut mencari buku elektrika level 1 sampai seluruh Rosewood. Tapi udah gue cari kemanapun, gue gak nemuin satu buku itu yang gue butuh. Buku elektrika level 1 susah banget. Dan akhirnya gue memilih untuk melanjutkan mendekorasi interior bis gue. Begitulah gue akhiri hari ke-7 gue dengan tidur di dalam bis. Di hari ke-8, rutinitas dan juga objektif gue sudah semakin jelas. Gue lanjut scavenging area sekitar. Gue tandai rumah-rumah yang udah gue scavenge. What the fuck? Anjir, kaget terus aing. Fuck. Sampai gue menemukan generator. Dan juga lanjut lagi scavenging dan menandai seluruh rumah yang udah gue scavenge di map. Karena scavenging, hari terasa cepat berlalu. Sisa waktunya gue pakai untuk baca buku sambil nonton TV sebelum tidur. Dan di hari ke-9 ini sebenarnya singkat banget. Intinya gue fokus untuk nge-repair dan nge-upgrade bis yang gue tempatin sekarang. Karena bis ini akan menemani perjalanan menuju 100 hari gue harus memastikan kondisinya optimal dan prima. Gue gak akan ada waktu lagi untuk ganti kendaraan atau mindah-mindahin barang yang udah ada di dalam. Itu akan makan waktu cukup banyak. Sisa waktunya gue pakai untuk scavenging lagi area sekitar sebelum gue pindah ke kota lain, keluar dari Rosewood. At the end of the day, gue menyadari segimana susahnya game Project Zomboid ini. Tapi gue bangga
Dengan hasil yang udah gue capai selama 9 hari ini, gue sudah melengkapi interior bis gue, sudah menaikkan skill gue, dan lain-lain. Di episode selanjutnya, gue akan lanjutkan perjalanan gue menuju 100 hari ini dengan cerita yang lebih seru lagi. So, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian yang suka main Project Zomboid juga, atau bahkan yang belum pernah main sekalipun, supaya bisa ikut merasakan keseruan bermain Project Zomboid. Gue Nox Raven, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Selanjutnya di Mr. Zombo ID. I don't know if I can do this. Maybe we should give up. Die, zombies! Get the fuck out of my way! Maybe I shouldn't use gun in the first place.